fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para ibu sekalian, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul atas nikmat, inayah dan karunia darinya. Kita semua bisa datang di tempat ini, masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan. Ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Pagi hari ini kita berkumpul di rumah Ibu Hajah siapa? Yayu, dan dengan para ibu di majelis talim apa pun namanya? Hah? Alifah. Oh, Alifah. Alifah itu apa artinya, Bu? Ramah tamah dalam berteman. Oh iya, Masya Allah. Alifah itu ya ramah, lembut ya. Alif itu, Alifah itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mungkin di antara kita ada yang sakit ya. Tadi Ibu siapa? Ibu Sri ya, yang sudah ngirim ini ya. Nasi mandi ya. Nasinya udah mandi itu, udah bersih. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan ya kepada Ibu Sri. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga bersyukur ya bisa hadir di kesempatan kali ini bersama para ibu sekalian, bisa bersilaturahim. Nama saya di sini ada ya tertulis Muhammad Atim dari Cimahi. Ya alhamdulillah ya dekat sama saya di Cimahi. Cimahi. Insyaallah ini kajian rutin Bu ya? Rutinan ya insyaallah. Dulunya sama almarhum Pak Jelani. Iya. Sampai 19 tahun. Oh alhamdulillah insyaallah. Jadi terus sama Pak Yedi dikenalin sama Pak Munandar. Oh bismillah. Sama Pak Munandar. Mohon. Insyaallah di Pak Yedi lah. mohon. Insyaallah kebetulan saat menandarnya sedang ada acara ya luar kota ya. Jadi insyaallah saya bisa menggantikannya di kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan membahas tentang sirah ya nabawiyah. Jadi jangan dibaca sirah ya, sirah nabawiyah. Jadi dari bahasa Arab sirah itu ya artinya apa? Perjalanan hidup. Ya, jadi sirah itu perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad ya mesti tahu tentang sejarah hidup beliau, tentang perjalanan hidup beliau. Makanya ada istilah tak kenal maka tak aruf. Ya, ya betul, tak sayang. Ya, cuman kalau kita ingin mengenal Rasulullah ya maka berkenalanlah. Ya, berta'aruflah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak hanya mengenal kisah-kisahnya saja, tapi juga kita berusaha mengambil pelajaran dan petunjuk ya. Karena Rasulullah SAW itu Allah utus sebagai apa? Sebagai uswah. Ya, uswah itu apa? Teladan. Ya, sebagaimana di sini ada ya di awalan itu surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, di halaman awal ini ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Jadi Nabi Muhammad itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Makanya dalam semua sisi kehidupan beliau itu jadi teladan semuanya. Ya, beliau sebagai suami, beliau sebagai ayah dari anak-anaknya, beliau sebagai
kakek, dari cucunya. Beliau sebagai pemimpin negara, ya, sebagai pernah juga berdagang, ya, sebelum menjadi rasul, sebagai pemimpin perang, sebagai hakim, semua. Jadi Rasulullah itu banyak perannya di dalam kehidupan, sehingga bagi setiap orang muslim bisa mencontoh kepada sisi mana dari kehidupan beliau itu, semua sisinya. Nah, lalu para ibu-ibu bagaimana mencontoh Nabi? Yaitu kalau kita lihat, ya, jadi makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pasangan kepada Rasulullah, memberikan istri-istri itu, ya. Cuman ibu jangan kaget, ya, kalau membaca bahwa istri Rasulullah itu banyak, bahkan lebih dari 4. Ya, itu merupakan keistimewaan dari Allah, ya, bahwa Nabi Muhammad itu bisa memimpin, ya, banyak istri, bisa membimbing. Dan itu memang pilihan di dalam Islam, itu dibolehkan, bukan diharuskan. Ya, beda, ya, antara boleh dan harus. Nanti kembali ke pilihan masing-masing. Oh, saya belum siap, ya udah, nggak apa-apa, karena kan dibolehkan. Nah, cuman ketika kita melihat istri Rasul banyak, itu melihat apa sih hikmahnya, apa sih tujuannya. Ya, jangan kaget duluan, loh, istri banyak, saya nggak mau, jangan. Justru Allah menjadikan istri-istri Rasul banyak itu supaya itu menjadi teladan bagi para muslimah. Karena masing-masing istri Rasul punya kelebihannya masing-masing. Misalnya Aisyah, ya, punya kelebihan yang sibuk dengan ilmu, ya, para ibu-ibu pengajian, Masya Allah, selalu belajar, selalu menuntut ilmu. Nah, itu Aisyah itu menjadi teladan dalam keilmuan, menjadi ulama besar, ya. Makanya kenapa Aisyah dinikahi ketika masih kecil, ya, karena daya tangkapnya itu luar biasa. Aisyah itu sekali dengar langsung hafal. Yang bisa menceritakan bagaimana kehidupan Rasul di dalam rumah itu Aisyah. Kalau tidak ada Aisyah, tidak akan sampai kepada kita bagaimana Rasulullah itu ketika di rumah, bahkan sampai ketika Rasulullah di dalam kamar mandi itu. Karena itu menjadi syariat, karena itu menjadi ajaran yang harus dicontoh. Nah, siapa yang memberitahukan itu semua kalau bukan Aisyah? Makanya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan itu Aisyah. Ya, jadi pelajari itu istri-istri Nabi itu, sehingga para ibu itu bisa bercermin, bisa ngaca, ya, bercermin. Oh, saya ini kayaknya lebih cocok, ya, sama Aisyah, lebih cocok sama Khadijah, ya, lebih cocok sama siapa lagi, Bu? Sudah pada kenal belum dengan istri Nabi? Belum. Nah, inilah di sini di buku saya ada, ya, tentang penjelasan istri-istri Nabi itu di akhir, ya. Ya, nanti bisa dibaca. Ini seringkas saja, ya, penjelasannya. Di sini ada 11, ya, 11 istri Nabi. 11 ya semuanya. Ya, sebetulnya ada lebih yang sebagian dinikahi dalam keadaan budak, ya, dalam keadaan budak, hamba sahaya, ya, dan sebagian dalam keadaan sudah merdeka. Ya, jadi itu semua jadi teladan, Ibu, ya. Masing-masing istri Nabi pun punya kelebihannya masing-masing. Berapa istri Nabi itu? Di sini ada 11, Bu, yang dinikahi dalam keadaan merdeka. Dan itu kan nanti ketika hijrah ke Madinah itu berarti tinggal 9, karena yang 2 sudah meninggal, yaitu siapa? Khadijah. Karena Khadijah itu meninggal kapan? Ketika masih di Mekah. Ya, tahun berapa, Ibu? Nggak tahu, ya. Nah, makanya kita belajar sirah ini, ya, supaya tahu, ya. Kita mulai dulu untuk mengenal Nabi dulu, ya. Nah, Nabi Muhammad itu usianya berapa? 63.
Ya, 63 tahun. Siapa ibu yang udah 63 usianya? Udah lebih ya. Gitu. Jadi kata Rasulullah itu umru ummati baina sittina wa sabin. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ya. Kalau yang lebih dari itu bonus. Jadi artinya yang disampaikan oleh Rasul itu rata-rata. Ya, yang lebih dari itu tuh jarang. Ya, nah umur yang Allah berikan ini, ya, yang dilihat bukan panjangnya, tapi berkah apa tidak umur itu. Ya, daripada umur panjang tapi tidak mendapat keberkahan, itu malah jadi musibah. Ya, makanya kalau dibandingkan dengan umat terdahulu itu kan panjang-panjang usianya 100 tahun, ribuan tahun kan, umat sebelum Nabi Muhammad itu. Ya, Nabi Nuh aja usia dakwahnya berapa? 950 tahun. Jadi ribuan tahun umat terdahulu. Tapi Allah menjadikan umat Nabi Muhammad itu umat terbaik, kuntum khairu ummatin. Bagaimana umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik? Kan dari segi usia justru pendek kalau dibandingkan umat terdahulu. Ternyata rahasianya, walaupun umat Nabi Muhammad itu pendek, Allah memberikan keistimewaan pada waktu-waktu ya tertentu yang kalau diisi dengan ibadah itu bisa berlipat ganda pahalanya, bisa melebihi umat terdahulu. Ya, makanya dikasih bulan Ramadan ya. Ada hari-hari istimewa, waktu-waktu istimewa yang diisi untuk ibadah. Ya, jadi ada melipat gandakan pahala umat Nabi Muhammad ini. Ya, nah, kalau kita belajar sejarah hidup Nabi Muhammad dari usia 63 tahun itu bisa dibagi 3 fase. Ya, yang pertama apa? Fase sebelum menjadi Rasul. Di sini ada di buku ya. Yang kedua, ya, masa periode di Mekah. Ya, periode dakwah di Mekah. Ya, dan yang ketiga masa periode di Madinah. Ini gampang ya, insyaallah. Nah, berapa usia Rasul ketika diangkat menjadi Rasul? Berapa ya? 25 ya. Kalau 25 menikah, Bu. 40. Jadi diangkat menjadi Rasul itu dengan cara apa, Bu? Caranya gimana diangkat menjadi Rasul? Oh, bukan. Dengan cara diturunkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sejak itulah berarti diangkat menjadi Rasul, yaitu usia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun? Karena usia 40 tahun usia kematangan seseorang. Kalau orang sudah sampai usia 40, wabala di Al-Quran maka disebut wabala wa arba'ina sana. Sampai usia 40 tahun itu sudah matang. Kalau dia baik, dia akan kuat, teguh di dalam kebaikannya. Tapi kalau udah 40 tahun masih gitu-gitu aja, masih belum baik, ya, masih banyak. Ini nanti sulit kesananya, itu sulit dirubah. Kalau udah usia 40 tahun itu. Ya, nah diturunkanlah wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, usia sebelum 40 tahun itu, ya, kalau kita baca, kalau karena kita kenali Nabi Muhammad SAW, itu bisa disimpulkan, ya, semuanya dalam fase yang pertama tadi sebelum menjadi Rasul adalah persiapan. Jadi Allah sedang mempersiapkan Nabi Muhammad untuk menjadi Rasul. Karena Rasul itu adalah manusia paling mulia, ya, tugas yang paling mulia dan sekaligus paling berat dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain. Ya, tugas paling berat Rasul itu. Makanya kalau untuk tugas-tugas biasa, biasanya usia 20 tahun udah bisa. Ya, makanya kan nanti para sahabat, ya, tabi'in, ya, masa berikutnya para ulama itu banyak yang sudah sukses ataupun sudah punya peran besar di usia 20 tahunan. Ya kan, di usia 20 tahunan. Tapi untuk menjadi Rasul perlu 2 kali lipatnya.
2 kali lipatnya, sehingga usia 40 tahun baru dikasih tugas. Gitu ya. Kalau untuk lahirnya, tahu lahir Nabi Muhammad? Kapan lahirnya? Ya. Ya, yang populer, yang masyhur itu 12 Rabiul Awal ya. Walaupun ada juga yang menyebut yang lain, misalnya ulama kontemporer berdasarkan perhitungan ilmu falak ya, ilmu astronomi, yaitu menyimpulkan tanggal 9 Rabiul Awal ya, yang nggak jauh-jauh lah dari situ. Ya. Tapi yang paling populer memang 12 Rabiul Awal, tahun berapa? Rabiul Awal Hijriah itu Bu ya. Ya belum ada hitungan tahunnya pada saat itu, sehingga biasanya tahunnya itu dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi, yaitu gajah. Ya, ada peristiwa gajah. Maksudnya peristiwa apa? Gajah itu. Apa? Perang gajah, perang antar gajah. Nah, peristiwanya kan diabadikan di surat Al-Fil. Ya, Al-Fil itu gajah artinya. Ada yang tahu isinya surat Al-Fil itu menceritakan tentang apa? Pasukan gajah. Ada pasukannya banyak, ada 16.000. Cuman gajahnya itu sebenarnya sedikit yang dibawa, sekitar 13 gajah. Ya, nanti dinaiki oleh raja itu, namanya Raja Abraha. Ya, dari mana? Dari Yaman. Tujuannya mau ngapain pasukan itu? Mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah mau dihancurkan? Karena Raja Abraha itu dia membangun satu gereja. Ini kan orang-orang Kristen ya, satu gereja di Son'a, di ibu kota Yaman. Namanya Kulais, nama gerejanya itu. Tujuannya agar orang-orang datang ke situ. Nah, sementara orang-orang itu banyaknya datang ke Ka'bah, karena sejak zaman Nabi Ibrahim ya, orang-orang pergi haji di musim haji itu sudah ada. Walaupun dalam perjalanannya kan jadi dirubah syariatnya, bukannya nyembah Allah malah jadi nyembah berhala. Di dalam Ka'bah itu banyak sekali patung-patung berhala. Jadi Raja Abraha ini iri gitu, supaya orang-orang pindah datang ke gerejanya, ya mau tidak mau harus dihancurkan. Ternyata pada saat dihancurkan tidak bisa. Ya, nah, makanya Allah mengirim apa? Burung-burung ababil. Ababil itu maksudnya berkelompok-kelompok. Bukan nama burung-burung ababil, tapi burung yang berkelompok-kelompok membawa batu-batu kerikil dari neraka yang dijatuhkan itu membakar siapapun yang kena. Para pasukan itu banyak yang kena. Ketika terkena batu itu seperti apa? Ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Ya kan, ibu tahu daun dimakan ulat kan habis tuh. Nah, maka kulit-kulit itu ketika terkena batu itu habis. Ya, meleleh. Nah, peristiwa itu di tahun itu lahirlah Nabi Muhammad. Jadi setelah peristiwa itu ya, di tahun yang sama lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah pada saat lahir itu siapa ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya? Aminah. Waktu lahir ayahnya ada apa tidak? Sudah meninggal. Berarti lahir dalam keadaan yatim. Nah, ini sebagai contoh bahwa Nabi Muhammad itu yatim. Sehingga kalau ada anak-anak yatim itu kasih motivasi. Nabi Muhammad aja dalam keadaan yatim. Ya, diurus oleh ibunya. Ibunya itu hanya sebentar menyusui lalu dititipkan ke ibu susunya. Namanya Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Kenapa kok harus dicari ibu yang menyusui? Ya, karena air susu yang masih murni itu adanya di pelosok.
Sedangkan di kota Mekah itu kan tadi banyak orang dari mana-mana musim haji, ya. Jadi khawatir terkontaminasi air susunya itu karena banyak orang dari mana-mana. Nah, sehingga dicarilah di kampung, di pelosok yang masih bersih. Nah, ini menunjukkan Allah menyiapkan kesehatan tubuh Nabi Muhammad itu dengan dibekali ASI yang sehat. Yang kedua dari segi bahasa. Di kota Mekah karena tadi banyak orang dari mana-mana datang, sudah mulai agak bercampur bahasanya. Ya kan, sok aja ibu orang sendiri, bukan orang Sunda semua kan. Ada dari yang lain-lain, kadang jadi agak gimana gitu bahasanya kan. Kalau banyak orang dari mana-mana, yang masih fasih, yang masih bersih, bahasanya itu tadi ada di pelosok, maka di kampung Bani Sa'ad itu. Di kampung Bani Sa'ad dari segi bahasa, maka penting menyiapkan anak dibekali bahasa yang baik. Karena siapa yang baik bahasanya, menguasai bahasa, dia bisa menguasai dunia kan gitu. Dibekali dari segi bahasa, kemudian dibekali dari segi fisik. Di kampung Bani Sa'ad itu tempatnya bebatuan, kerikil, naik turun, nanjak. Sehingga Nabi Muhammad waktu kecil bermain-main di sana itu membentuk fisiknya yang kuat. Ya, tidak di kota tapi di perkampungan. Nah, maka kita perlu juga membekali anak kita supaya fisiknya kuat dengan Harus di kampung. ya. Ya, nggak harus di kampung sih. Kita kasih permainannya yang buat anak tuh bergerak, jangan dikasih gadget terus diam, itu kurang baik kepada betul ya pertumbuhan anak. Nabi Muhammad itu menjadi contoh ketika kecil itu Allah persiapkan gitu ya. Nah, asalnya kan 2 tahun, cuman karena Halimah itu terpaksa loh membawa Nabi Muhammad itu. Ibu susunya teh siapa? Halimah Tusadia. Ayah Ibu Halimah di dia. Ya. Kalau ibu kandung sempat menyusui awalnya sebentar, tapi setelah itu tadi karena pertimbangan tadi ya supaya enggak lebih apa namanya, lebih alami. Lebih pulen. Kemudian bahasanya tadi lebih bagus, alamnya lebih bagus Bu ya. Jadi 2 tahun emang sudah menjadi tradisi juga di bangsa Arab waktu itu. Awalnya 2 tahun. Awalnya Halimah itu membawa Nabi Muhammad itu terpaksa. Kenapa? Karena ini anak yatim, tidak ada upahnya. Sedangkan mereka dari kampung datang ke situ itu tujuannya adalah ya untuk mencari upah gitu, dikasih bayaran. Ya, ketika teman-temannya sudah pada dapat bayi, Halimah belum dapat. Dia mau pulang, masa bawa tangan kosong? Daripada tidak bawa sama sekali, dibawalah Nabi Muhammad. Awalnya terpaksa, tetapi ternyata ketika bayi Nabi Muhammad itu dibawa, ya keledainya yang waktu berangkat itu lemah gitu. Jadi kuat ketika membawa Nabi Muhammad itu. Jadi kuat jalannya, ya jadi kencang. Kemudian awalnya air susunya tidak keluar, bahkan anak-anak Halim itu pada nangis karena belum dapat air susu. Ternyata ketika menyusui Nabi Muhammad langsung keluar banyak. Hewan-hewan ternaknya yang pada saat itu sedang pacaklik, kekurangan pada kurus hewan-hewan ternaknya itu, ternyata ketika Nabi Muhammad dibawa jadi pada gemuk. Akhirnya Halimah merasa senang ketika sampai usia 2 tahun yang harusnya dikembalikan kepada ibunya. Ternyata Halimah meminta untuk diperpanjang, bisa bersama dengan Nabi Muhammad gitu. Nah, maka sampai di usia 4 tahun ternyata ada satu peristiwa ketika Nabi Muhammad bermain-main, ada 2 orang pakai jubah putih dibawa, dibelek Nabi Muhammad itu. Dadanya diambil, hatinya dicuci pakai air zam-zam di baskom emas. Ya, baskom dari emas, lalu kemudian dikembalikan lagi menjadi seperti semula lagi. Nah, itu dua orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk membersihkan, ya kata mereka, dibersihkan bagian setannya dari hati Nabi Muhammad itu.
Nah anak-anak teman-temannya itu pada takut, berlarian sehingga mereka mengatakan Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Maka datanglah ibu susunya itu Halimah itu, ketika dia datangi ternyata sudah kembali seperti semula. Nah dari peristiwa itulah Halimah khawatir terjadi apa-apa pada Nabi Muhammad, akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Nah bersama ibunya setelah itu tidak lama, hanya 2 tahun, karena usia 6 tahun meninggallah ibunya. Yaitu di mana? Di Abwa. Ya, di Abwa itu dekat Madinah, jadi antara Mekah dan Madinah. Ya, ada di pertengahan namanya Abwa. Waktu ziarah ke kubur ayahnya ya Abdullah, pas pulang sakit terus meninggal. Nah berarti usia 6 tahun itu Nabi Muhammad sudah apa? Yatim piatu. Jadi memang Nabi Muhammad itu selain tadi kesiapan fisiknya, ya kesiapan kesehatannya juga disiapkan dari segi mental. Jadi sejak kecil itu sudah dididik mentalnya. Dia tidak punya ayah, itu kan untuk mendidik mentalnya. Lalu tidak punya ibu lagi ketika usia 6 tahun. Ya, jadi oleh Allah dididik betul ketika sebelum menjadi Rasul itu. Ya kan, berbagai pengalaman. Nah makanya nanti setelah ibunya meninggal, lalu diurus oleh siapa? Kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muttalib. Nah kakeknya ini kan pemimpin di kabilah beliau. Namanya kabilah apa beliau itu? Kabilah itu suku ya, kalau di suku Bani Hashim. Jadi di Arab itu, di Mekah itu Quraisy ya, suku besar itu kan Quraisy. Nah Quraisy itu punya kabilah-kabilah lagi. Nah Nabi Muhammad itu dari kabilah Bani Hashim. Nah Abdul Muttalib itu pemimpinnya, pemimpin kabilah Bani Hashim. Nah dari situlah Nabi Muhammad mendapat pelajaran apa? Kepemimpinan dari kakeknya. Dan itu tidak lama, yaitu selama 2 tahun. Nah lalu Abdul Muttalib kakeknya mengamanatkan kepada siapa? Kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, ada juga paman Nabi yang lain ya, namanya siapa? Tapi nanti justru ini akan menjadi musuh yang paling keras. Namanya Abu Lahab, yang ditulis di Al-Quran. Itu juga pamannya juga. Nah kenapa Abdul Muttalib tidak mempercayakan kepada Abu Lahab? Karena sudah tahu karakternya dari dulu. Dia lebih percaya kepada Abu Thalib. Ya bersama Abu Thalib. Nah Abu Thalib itu cukup banyak anaknya ya. Salah satunya kan nanti ada Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, ya kan. Tapi dia bukan orang kaya. Karena yang Abu Thalib juga menggantikan kepemimpinan kakeknya juga, Abdul Muttalib juga setelah itu. Tapi bukan orang kaya. Makanya Nabi Muhammad dari situ mulai belajar hidup mandiri. Ya, dia tidak mau menggantungkan kepada pamannya. Ya, maka di usia 8 tahun itu sudah mulai bekerja untuk mencari buat upah sendiri, yaitu dengan cara apa bekerjanya? Mengembala kambing. Ya, kemudian nanti di usia 12 tahun mulai melakukan apa? Berdagang ke negeri Syam. Jadi sudah mulai mandiri Bu di usia itu. Nabi Muhammad itu diajarkan. Bahkan ketika ada makanan, ketika anak-anak Abu Thalib itu berebut makanan itu, Nabi Muhammad tidak ikut-ikutan rebutan makanan. Karena sudah mulai tahu diri gitu. Ya, walaupun Abu Thalib itu sangat mencintai Nabi Muhammad melebihi anak-anak yang lain. Karena Abu Thalib itu sangat menjaga amanah dari ayahnya, itu Abdul Muttalib itu. Karena Abu Thalib mengamanatkan agar engkau mengurus anak ini. Ya, karena kakeknya juga sangat mencintainya. Ya, salah satu bukti cintanya ketika di dekat Ka'bah itu ada satu dipan ya. Dipan, tahu kayak Bu ya dipannya, balik gitu, kayak balik gitu. Itu hanya ditempati oleh kakeknya, oleh Abdul Muttalib. Anak-anaknya yaitu paman-paman itu nggak ada yang berani duduk di situ. Nah tiba-tiba suatu ketika Nabi Muhammad duduk di situ naik.
Ya, mau dilarang sama paman-pamannya itu jangan. Nah, tapi ketika Abdul Muthalib datang, biarkan. Ya, biarkan anak ini karena kelak anak ini akan menjadi orang yang besar. Kata Abdul Muthalib itu. Ya. Nah, jadi tapi sayangnya ya Abu Thalib itu walaupun sangat mencintai ya, sangat membela ya, sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Ya, nah inilah yang menjadi apa? Rahasia hidayah. Jadi hidayah itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Walaupun Abu Thalib itu selalu membela gitu ya, dari mulai usia 8 tahun sampai nanti meninggalnya itu tahun 10 kenabian ya. Dalam periode Mekah itu, karena di Mekah itu kan nanti selama berapa tahun? Setelah diangkat menjadi Rasul 13 tahun. Lalu nanti di Madinah 10 tahun. Kan diangkat usia 40. Ya, di Mekah 13. Berarti berapa? 53. Di Madinah 10. Nah, 63 tahun usia Rasul. Nah, nanti Abu Thalib itu meninggalnya tanggal 10 kenabian, 10 periode Mekah. Itu kan cukup lama ya. Cukup lama menemani Rasul itu, selalu membela nanti Abu Thalib itu. Ya, tapi sayangnya hingga akhir hayat itu tidak masuk Islam. Padahal Nabi Muhammad sudah berusaha waktu akan meninggal itu, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya kan, itu akan menjadi pembelamu nanti di hari kiamat. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal, pemimpin dari orang-orang musyrik, pemimpin kekafiran. Bukan Abu Lahab, beda lagi kan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal ya. Emang banyak abu-abunya gitu. Ya. Tapi abunya abu yang enggak bener ya. Sekarang juga ada abu janda. Ya, jadi ini pemimpin juga di kalangan kabilah yang lain ya, dari kabilah Quraisy, namanya kabilah Bani Mahzum. Namanya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal juga membisiki kepada Abu Thalib itu, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Jadi ada tarik menarik ketika akan meninggal itu. Tapi ternyata Abu Thalib bertahan di agama sebelumnya. Ya, dia hanya khawatir kalau saya meninggalkan agama nenek moyang saya, lalu apa kata orang? Nah, jadi disitulah kekeliruan Abu Thalib. Dia lebih mendengarkan apa kata orang, lebih mengkhawatirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, inilah berbahaya ya. Kalau kita tidak mengikuti hati nurani, kebenaran yang sebenarnya masuk, sudah dilihat di mata kepala kita, ya, lalu diabaikan, lebih ikut-ikutan kata orang. Padahal orang apakah nanti bisa menyelamatkan di hari kiamat? Tidak. Jadi jangan terlalu terpengaruh oleh apa kata orang. Kita punya prinsip, pegang. Ya, kalau kita tidak mungkin menyenangkan semua orang ya. Bisa nggak ibu ingin semuanya senang? Nggak bisa. Makanya ada peribahasa, ridon nas ghayatun la tudrak. Ya, ridhonya, senangnya semua orang itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa tercapai. Ibu melakukan walaupun itu baik, pasti ada saja yang senang, ada juga yang tidak senang. Benar nggak? Tidak mungkin kita membuat orang lain senang. Lakukan saja yang menurut kita baik, ya kan? Sesuai prinsip. Nah itulah kekeliruan Abu Thalib itu di situ, Bu. Ya, makanya Nabi Muhammad sangat sedih gitu ya. Pamannya yang selalu membela beliau, mengurus, ternyata tidak masuk Islam. Awalnya ingin memintakan ampun, oleh Allah dilarang. Tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Maka turunlah surat Al-Qasas ayat berapa? 77 atau ayat berapa, saya lupa ya. Ya, yang bunyinya itu innaka la tahdi ya man ahbabta ya walakin Allah yahdi may yasha. Itu di tahun kesedihan ya, tahun
10 kenabian ya, meninggalnya Abu Thalib. Ini surah Al-Qasas ayat 56. Ya. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi karena Abu Thalib itu selalu membela Rasul, mengurus Rasul, ya ada manfaatnya, yaitu apa? Abu Thalib itu diberikan siksaan di neraka yang paling rendah siksaannya. Bagaimana siksaan yang paling rendah di neraka itu? Dipakaikan sendal di neraka. Jadi neraka itu dangkal gitu nerakanya. Karena kan neraka itu semakin dalam semakin keras gitu ya siksaannya itu. Jadi dikasih sendal dari neraka itu, ketika dipakai itu mendidih kepalanya itu. Abu Thalib, pamannya Nabi itu. Jadi dikasih siksaan yang paling rendah. Kenapa? Karena dia suka membela Nabi Muhammad, tapi sayangnya tidak beriman kepada Allah gitu. Ya. Jadi makanya kalau ada non muslim, kan ada ya non muslim juga baik gitu ya, suka nyumbang, suka ngebantu, suka apa. Itu tidak membuat dia keluar dari neraka, cuman dikasih siksa yang ringan. Nah, ringan juga seringan-ringannya neraka. Ya, apalagi selama-lamanya ya. Begitu. Nah, jadi ya itu awal mula ya, ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul dikasih pembinaan oleh Allah. Ya, hidup mandiri gitu ya. Nah, waktu wahyu diturunkan itu waktu Rasul di mana? Awal mula diturunkan di Gua Hiro ya. Ada yang sudah pada ke sana semua ya Ibu Haji. Kenapa Ibu? Oh, udah ya, alhamdulillah semua. Kan udah pada haji semua. Oh, ada yang belum. Perginya jam 12 malam kan. Jadi Gua Hiro itu kecil Bu ya? Dia cuma berapa ukurannya? Ya, mungkin sekitar 1,5 meter ya, kali 1 meteran. Jadi kecil. Jadi Rasul itu di situ mengasingkan diri di sejak usia 37 sampai 43 tahun tuh. Ya, karena ada mulai keresahan ngelihat masyarakat ya yang rusak. Tapi Nabi Muhammad belum dapat solusi. Akhirnya mengasingkan diri di gua itu sampai usia 40 tahun datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama, yaitu surat Iqra, bukan ini, surat Al-Alaq ya. Iqra ayat 1 sampai 5. Itu ya, itulah awal mulai Rasul diangkat menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad awalnya tahu nggak beliau akan menjadi Rasul? Tidak tahu, bahkan tidak tahu ini siapa yang datang ini. Tadi yang disampaikan itu apa? Gitu. Jadi untuk menjadi Rasul itu bukan sesuatu yang diusahakan, ya. Jadi Rasul berdiam diri di gua itu bukan memang ingin jadi Nabi, tidak. Bahkan dia tidak tahu akan menjadi Nabi. Jadi kenabian itu bukan sesuatu yang diusahakan, bukan, tapi pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Gitu ya. Nah, ketika menjadi Rasul itulah ya, beliau kemudian turun wahyu itu terus menerus ya, secara bertahap, yaitu selama 23 tahun itu. Makanya Al-Quran ini kan turunnya sedikit-sedikit, berangsur-angsur. Makanya kalau kita baca Quran, ada yang disebut surat apa? Makkiyah dan Madaniyah. Nah, apa maknanya Makkiyah itu? Nah, turun dalam periode Mekah. Tempatnya nggak harus di Mekah. Ya, tempatnya nggak harus, kadang ada di tempat lain gitu. Cuman periode Makkiyah artinya sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ada surat Madaniyah, artinya apa? Turun dalam periode Madinah, bukan harus di Madinah. Karena nanti dalam periode Madinah ada turunnya justru di Mekah. Waktu kapan? Waktu peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Mekah. Jadi Mekah itu kan awalnya tadi dikuasai oleh orang kafir, orang musyrik. Nah, lalu kemudian dimenangkan oleh Rasulullah.
Itu pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Ya. Jadi turunnya di situ. Misalnya ayat surat yang turun pada saat Fatu Mekah itu surat apa? Surat pendek yang sering kita baca mungkin ya. Yang di juz amma itu surat apa, Bu? Ada yang tahu nggak? Bukan. Yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan Allah dan pertolongan. Nah, maksudnya Fatu Mekah itu. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kamu melihat orang-orang masuk ke dalam Islam, ke dalam agama itu secara berbondong-bondong. Nah, itulah ketika kemenangan Islam. Ya. Itu. Nah, di sini mungkin berapa menit lagi? Sudah habis, oke. Nah, mungkin sedikit lagi ya, satu poin lagi. Karena kan nggak mungkin dibahas semua ya, sisanya bisa dibaca atau nanti dipelajari lagi. Ya kan, ini untuk mengenal. Kalau yang lain mau ini pesannya nanti. Boleh, insya Allah ya. Nah, ini ada satu kisah menarik ya, ketika Nabi Muhammad dengan Khadijah. Ini keluarga ya, tentang keluarga. Karena kita mengkaji Nabi Muhammad dan itu menjadi syariat Islam, itu kan bisa dibagi 4 dimensi ya. Yang pertama dari sisi pribadi, yang kedua dari sisi keluarganya, yang ketiga masyarakat, yang keempat negara. Semuanya dalam Islam itu mencakup 4 itu ajarannya. Maka Nabi Muhammad pun sirahnya bisa dilihat ya, dari sisi pribadi beliau yang sangat menjadi teladan. Nah, yang kedua termasuk keluarga juga. Keluarga Rasul itu menjadi teladan. Nah, diantaranya ketika menikah dengan Khadijah itu ya, tadi di usia berapa? 25 tahun. Nah, itu sebagai contoh bagaimana Rasul sangat setia kepada Khadijah. Karena selama menikah dengan Khadijah itu tidak menikah lagi dengan yang lain. Jadi kalau ada laki-laki yang ingin setia dengan satu istri, Nabi Muhammad juga jadi contoh ketika menikah dengan Khadijah. Kan contoh yang banyak nih. Nah, nanti untuk yang poligami ada contoh juga Nabi Muhammad gitu. Jadi lengkap Nabi Muhammad itu. Jadi dengan Khadijah itu tidak menikah lagi dengan yang lain. Walaupun kan usianya jauh ya, waktu usia Nabi Muhammad itu 25, Khadijah berapa? 40. Jadi enggak jadi masalah. Asalkan apa? Asalkan istri itu bisa memposisikan diri bahwa yang namanya suami itu sebagai apa? Pemimpin. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Harus menempatkan diri, harus merendahkan diri di bawah suami walaupun dari segi usia jauh lebih tua. Jadi nggak ada masalah soal usia, Bu ya. Dalam pernikahan itu asalkan bisa menempatkan diri. Kemudian walaupun istrinya lebih besar penghasilannya daripada suami, nggak masalah asal tadi dia memposisikan diri. Khadijah kan dia saudagar kaya. Bahkan Nabi Muhammad itu bekerja sama untuk mendagangkan barang dagangannya Khadijah. Di waktu usia 25 itu kan, nanti pulang karena tertarik dengan kepribadian Nabi Muhammad. Akhirnya Khadijah sendiri yang awalnya melamar ya kepada Nabi Muhammad dan menikahlah. Gitu ya. Nah, jadi walaupun penghasilannya lebih besar Khadijah itu, dia tetap tahu diri gitu. Nah, yang bahaya itu ketika tidak menempatkan diri. Seorang istri merasa lebih banyak penghasilannya, akhirnya dia yang ngatur. Jadi hilang kepemimpinan suami di rumah itu, karena merasa istilahnya ya donatur yang berhak ngatur gitu. Karena dia yang donatur, diatur oleh semua. Suami udah nggak ada, itu rusak. Jadi suami itu sudah nggak ada kepemimpinan. Hati-hati, Bu ya. Di rumah tetap harus kita menjadikan suami itu sebagai pemimpin. Kalau kemana-mana izin dulu gitu. Ya, jadi ngambil keputusan di tangan suami. Sebagai istri itu jangan kita melangkahi suami, karena seperti itulah rumah tangga yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu contohnya keluarga Nabi Muhammad itu. Tidak ada mah bebas ya, Pak. Nah, kalau sudah tidak
Janda. Merdeka. Begitu ya. Nah, ada yang menarik ya, bagaimana Khadijah itu ketika Rasul mendapat wahyu pertama, itu kan merasa takut, bahkan menggigil ketakutan karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat. Ya, karena kan ya makhluk gaib gitu ya, yang ibu misalnya pernah ketemu dengan apa gitu, pasti merasa takut ya. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu merasa ketakutan. Ketika pulang ke rumah itu meminta ya kepada istrinya agar diselimuti, zammiluni zammiluni. Makanya kan nanti turun surat Al-Muzammil kan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut itu, karena ketakutan berselimut Nabi Muhammad itu. Nah, oleh istrinya diselimuti ya. Ditenangkan. Ya, jadi memang Allah menciptakan istri sebagai pasangan bagi suami itu tujuannya untuk apa, Bu? Untuk memberi ketentraman. Litaskunu ilaiha. Nah, memberi ketentraman itu tadi dengan pelayanan secara langsung, tadi dikasih selimut, dikasih minum, dikasih makan gitu ya. Yang kedua juga dikasih ketenangan dengan kata-kata. Mulai sampai ya sambil memang dia nyuguhin kopi, nyuguhin makan, tapi ini kurang nyaman mulutnya. Lisannya ya Pak, lisannya. Ya kan? Jadi kan suami itu, Rasul itu sedang mendapat masalah di luar rumah. Ya kan? Ketakutan segala macam, capek gitu. Pulang ke rumah itu diberi kenyamanan. Jangan sampai suami sudah capek di luar rumah, pulang ke rumah malah tambah pusing gitu ya. Dicarikan dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Khadijah di sini? Di sini ada ya. Waktu permulaan wahyu ya, halaman 22. Apa kata Khadijah kepada Nabi Muhammad? Ya, jadi Nabi Muhammad kan merasa khawatir terhadap beliau ini. Saya ini akan kenapa gitu? Bertemu dengan makhluk yang tidak tahu itu siapa. Nah, apa kata Khadijah? Demi Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Ya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut memikul beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ya, jadi hatinya itu ditenangkan, dikuatkan, dan disebut kebaikan suami itu, Bu. Ya, coba para ibu suka menyebut-nyebut nggak kebaikan suami? Justru yang diingatkan keburukannya aja, Bu ya. Ya, jadi kadang-kadang suami walaupun kebaikannya banyak, satu kali saja melakukan kesalahan, jadi hilang semua itu, Bu ya. Nah, maka kita harus hati-hati ya. Kata Rasulullah ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, kan pada saat itu diperlihatkan ya surga dan neraka. Nah, ternyata ketika Rasul melihat neraka, penghuni yang paling banyak itu perempuan. Kalau di surga laki-laki. Enak atuh Pak, laki. Itu menunjukkan apa, Bu? Maksudnya perempuan itu memang jumlahnya lebih besar, Bu, daripada laki-laki. Makanya kan nanti di akhir zaman kata Rasulullah bandingannya berapa? 1:50. Coba, makanya poligami itu jadi solusi, Bu ya. Karena kasihan kan laki-lakinya sedikit gitu ya. Jadi memang kenapa banyak perempuan? Ya karena tadi dari segi jumlah juga lebih banyak. Nah, kenapa alasannya? Rasul di sini memberikan alasan kenapa perempuan banyak masuk neraka. Yakfurnal ashir. Apa itu yakfurnal ashir? Tidak bersyukur kepada suami.
Ayo pas saya kadinya. Nah, kepada suami Tidak bersyukur kepada suami, itu alasannya kata Rasulullah ya. syukur anak. Karena tadi kadang-kadang yang melihat itu kekurangan aja, padahal kan walaupun sedikit itu kan nikmat dari Allah. Ya kan, yang mesti disyukuri. Nah, oleh karena itu Khadijah ini memberikan contoh, menyebut-nyebut kebaikan Nabi Muhammad, selalu diingat kebaikan. Surga dari suami ya Pak? Ya, betul. Surga dari suami. Suaminya nunggu Ya. Dokeun Gitu, itu diantara pelajaran ya yang bisa kita ambil. Apa namanya, banyak ya sebetulnya. Jadi sejarah Nabi Muhammad itu ibarat samudera yang luas, nggak pernah habis dikali pelajarannya ya, sebagai petunjuk, sebagai contoh teladan. Karena kita menjalankan Islam itu bukan hanya teori, tapi sudah ada contoh prakteknya. Nah, makanya baca sejarah Nabi Muhammad biar tahu ya, biar kita bercermin gitu ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah berapa? 40 menit ya. Mungkin lanjut tanya jawab saja. Kalau ada yang penasaran silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini Ustaz, ada yang ditanyakan dulu terkait mewakili juga mungkin ya. Apa sih pentingnya kita mempelajari sirah ini itu Ustaz? Itu manfaat yang bisa kita dapatkan itu apa saja? Baik ya, tadi ya sebaiknya sudah disebutkan bahwa kalau kita ingin menjadikan Rasulullah teladan ya harus mengenal ya sejarah hidup beliau. Ya, kemudian juga untuk bisa apa namanya, dalam menjalani hidup ini lebih tegar ya, lebih sabar. Karena ternyata kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad, ujiannya lebih berat daripada kita. Jadi jangan dianggap oh Nabi itu hidupnya enak, enggak. Justru kata Rasulullah, asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Ya, apakah ibu menganggap oh Nabi berarti hidupnya enak? Ternyata tidak. Nabi Muhammad itu waktu sakit itu kan demam. Nah, demamnya Rasul itu panasnya 2 kali lipat daripada manusia biasa. 20 kali lipat. Berapa itu? Lumayan diukur sarapan jadi 70 dalam 2 kali lipat. 2 kali lipat. Diukur sarapan diulang itu 70 dalam. Maksimal manusia biasa berapa, Bu? Jadi sarapan 40 dalam kepanasan. 40. 40 jadi 80. Berarti 80. 2 kali, sampai kan minta diguyur itu waktu Rasul demam itu, diguyur pakai air. Gitu ya. Jadi ternyata ujian Nabi Muhammad itu lebih berat. Waktu hijrah ke Thaif gitu kan, selama 10 hari dikasih waktu, tidak ada satupun yang menerima dakwah Nabi. Tapi setelah itu dikumpulkan anak-anak, para budak sebagainya, dilempari pakai batu sampai berdarah-darah. Itu Nabi Muhammad itu. Nah, jadi ketika kita membaca sejarah Nabi Muhammad, lalu kita bercermin dengan kehidupan kita, oh ternyata ujian saya tidak seberapa, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Itu diantara manfaatnya ya, membuat hidup kita lebih sabar. Karena pernah juga ini ya, kisah yang cukup menarik. Nabi Muhammad itu walaupun dia Rasul, manusia terbaik, ternyata rumahnya sangat sederhana, Bu. Di sini ada ya gambar ya, sedikit gambarnya itu. Kecil, makanya disebut Al-Hujurat ya, ada surat Al-Hujurat. Hujurat itu kamar, petak-petak, tidak besar. Makanya waktu Rasul sholat malam, ketika mau sujud, kaki Aisyah tuh menghalangi. Iya, digesek gitu. Pas Rasul bangun, menghalangin lagi. Itu menunjukkan apa? Sempit rumahnya, tidak luas. Nah, kalau luas mah nggak seperti itu mungkin ya. Dia tempat tidur khusus buat sholat khusus. Ini mah enggak. Bahkan Rasul itu tidurnya itu di atas tikar kasar. Jadi kalau bangun tuh ada garis-garis di punggung beliau itu. Iya, tapakan.
Ya, sampai Umar itu menangis, Bu, melihat, ya Rasul, engkau ini manusia terbaik pilihan Allah. Para raja-raja Persia, Romawi, mereka itu cuma raja dunia. Ya, mereka begitu nikmat hidupnya di istana, banyak para pengawal, tidur di kasur yang empuk. Mengapa engkau seperti ini ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Wahai Umar, tidak ridhokah engkau biarkan bagi mereka itu di dunia, sedangkan bagian kita ini di akhirat. Jadi Rasul tuh lebih milih bagiannya nanti, senang-senangnya di akhirat aja. Di dunia ini ya sederhana ala kadarnya. Nah, jadi itu ya diantaranya kita bisa menjadikan Rasul itu sumber keteladanan, sumber motivasi, inspirasi di dalam menjalani kehidupan. Nah, tadi misalnya ya ibu-ibu, istri banyak, mereka juga manusia biasa ya, ada rasa cemburu. Istri-istri Nabi itu, dan Rasul itu bisa menghadapinya dengan baik. Itu 11 Pak. Waktu di Madinah itu tinggal 9 ya. Waktu di Madinah itu. Sampai justru yang paling dicemburui ya oleh Aisyah itu kan Khadijah yang sudah meninggal. Kenapa? Karena selalu diingat kebaikannya oleh. Bukan karena paling cantik, Bu. Baik sayang, terbaik. Karena punya keistimewaan, yaitu ketika Aisyah itu kan cemburunya itu waktu Rasul menyuruh untuk memberikan makanan ke keluarganya Khadijah. Aisyah tahu tuh di depannya, langsung ditumpahkan itu oleh Aisyah itu. Boleh marah juga ya? Iya, kan manusia biasa juga, Bu ya. Tapi Rasul menghadapinya dengan tenang, dengan enjoy. Rasul kan mengatakan gharat ummukum. Ya, ibu kalian sedang cemburu. Itu Rasul hanya berkata begitu. Tapi kemudian oleh Rasul dijawab, ya wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku bisa melupakan Khadijah? Dialah yang pertama kali beriman ketika orang lain tidak beriman. Dialah yang memberikan hartanya untuk dakwah membantu Rasulullah. Dan dari Khadijah juga aku diberikan anak-anak. Makanya anak-anak Nabi kan semua dari Khadijah. Ya, kecuali ada Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah yang hadiah dari Raja Mesir itu. Yang lainnya nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak. Aisyah yang lainnya itu nggak punya. Dan yang ketika dinikahi ketika gadis kan hanya Aisyah ya. Yang lainnya kan sudah janda. Ya, sudah punya anak sebagiannya. Makanya Aisyah itu kan masih muda usianya, Bu. Dan memang tradisinya beda, jangan ngukur dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin apa ya istilahnya menikahi anak kecil gitu. Zaman dulu itu beda. Ya tradisinya di zaman saat itu laki-laki yang menikahi gadis yang masih sangat kecil itu hal yang lumrah pada saat itu. Makanya Aisyah waktu dinikah itu usianya 6 tahun. Ya, waktu di Mekah tahun 11 kenabian. Ya, tahun 11 kenabian. Ya, tapi tentu Aisyah itu ya itu anak yang cepat mengerti. Ya, anak yang sudah ngerti gitu. Jadi tidak dipaksa, Bu. Dan dia juga tahu bahwa itu adalah Nabi, dia Rasul. Makanya dia menerima. Ya, usia 6 tahun. Nah, tapi belum serumah ketika hijrah ke Madinah. Usia 9 tahun baru serumah. Waktu di Madinah. Gitu ya, itu Aisyah itu. Dan di zaman dulu nggak jadi masalah. Makanya orang-orang kafir Quraisy nggak ada yang nyerang Rasul gara-gara menikahi Aisyah usia segitu. Nggak ada yang nyerang. Karena memang itu tradisi di zaman itu. Kalau zaman sekarang mau diserang. Makanya orang-orang yang benci kepada Aisyah itu diantara nyerangnya itu. Padahal kan kondisi zamannya beda. Dan ternyata Aisyah itu walaupun kecil dia dewasa, Bu, sikapnya. Karena masalah kedewasaan itu kan bukan masalah usia, Bu ya. Istilahnya usia
tua itu pasti ya, dewasa itu pilihan gitu. Jadi walaupun usianya kecil, dia kedewasaannya sudah matang. Karena ada juga yang sudah usia tua tapi masih kanak-kanak, kan ada ya. Banyak. Gitu. Nah itu, jadi Aisyah itu ketika Rasul meninggal, Aisyah itu usianya baru 18 tahun. Tapi kan istri Nabi itu tidak boleh nikah lagi dengan yang lain karena haram. Ya, untuk menjaga kedudukan sebagai seorang nabi gitu. Jadi istri Nabi itu ketika Nabi sudah meninggal tidak boleh menikah lagi dengan yang lain, haram. Makanya Ummul Mukminin kan, istri Nabi itu ibunya orang-orang beriman. Nah, bayangkan Aisyah itu ketika Rasul meninggal usia masih muda, 18 tahun. Meninggal di Kalau yang lain-lainnya masih muda? Enggak. Yang lainnya ya masih muda juga gitu, cuman Enggak semudah Aisyah. ya nggak semudah Aisyah. Sama maknanya. Ya, janda-janda yang lain juga yang dinikahi oleh Rasulullah ya ada usia 27, 30. Jadi bukan janda tua semua, enggak ya. Ya. Dan Rasul itu setiap nikah dengan ini memang ada perintah dari Allah, Bu, bukan atas dasar hawa nafsu, bukan. Bukan, akhirnya mah dibedain. Ya, gitu Bu ya. Bukan karena hawa nafsu. Jadi ada perintah dari Allah, ada tujuannya gitu ya. Misalnya dia anaknya sebagai pemimpin kabilah, dinikahi Rasul, maka jadi masuk Islam tuh kabilah itu. Karena Ada tujuan dakwah. tujuan dakwah. Jadi semua ada tujuannya. Bukan semata-mata karena tadi gitu ya, hawa nafsu. Nah, ternyata kan Aisyah itu dalam usia yang masih muda, dia tidak menikah lagi, maka disibukkanlah dengan ilmu Aisyah itu sampai wafatnya itu. Sampai Jadi tinggalnya nggak nikah lagi. nggak nikah lagi. Ya kan nggak boleh, Bu. Oh, Nggak boleh nikah lagi dengan yang lain. Istri Nabi itu. Nah, itu bisa dibaca, Bu ya, bagaimana seorang perempuan ya, misalnya dia tidak lagi punya suami, menjalani hidupnya untuk apa ya? Untuk hal yang bermanfaat gitu. Aisyah itu sibuk dengan ilmu ya, menjadi ulama, banyak menyampaikan hadis dari Rasul, banyak berfatwa gitu ya, memberikan solusi-solusi ya dari ajaran Islam gitu ya. itu janda semua. Kita makan apa bisa Ya, mungkin itu ya. Dua, Pak. Masih ada, sambil ini aja kalau ada lagi yang ditanyakan. Mohon. Cukup ya. Tutup dulu, Bu. Ya, terima kasih banyak ada Ustaz yang sudah memaparkan ilmunya, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Tadi catatan yang dilarang nikah lagi teh istri Nabi, kalau ibu mantu gaduh suami enggak, masih biasa. pada nikah deui Mas. Itu pilih gagal paham. Nah, itu saja, mudah-mudahan kita doakan Bu Haja yang diuji dengan sakit, jadi mudah-mudahan dikaruniakan kesembuhan, dan mudah-mudahan juga Al Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dan kita semua. Amin. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.